Selamat pagi kepada Ibu Kristira dan Miss Mei selaku pembimbing kelas Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil akhir jurnal efektivitas kompres hangat pada dysmenorrhea. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sebagai Ketua Michelle Lola Natalia, selanjutnya ada Oktari Rosalia, Rania Cinta, Putri Juliana, Siti Nurholis, Suci Rahmawati, dan Wahyuningrum Kusuma. Untuk daftar isi, kami akan membahas 4 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode dan hasil, dan bab terakhir 4 saran dan kesimpulan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bab pertama adalah mengenai pendahuluan. Oke, izin memaparkan pendahuluan terlebih dahulu tentang pubertas. Masa pubertas sendiri dialami oleh remaja perempuan pada masa transisi menuju dewasa pada usia 10 sampai 24 tahun, di mana diawali dengan perkembangan secara biologis dan ditunjukkan melalui perubahan secara fisik dan juga hormon, di mana salah satu contohnya adalah menstruasi. Untuk menstruasi sendiri dialami selama 3-7 hari dan siklusnya terjadi setiap 21-31 hari atau dalam rata-rata selama 28 hari. Menstruasi akan mengalirkan darah keluar dari dinding rahim melalui vagina. Selain itu akan adanya sindrom premenstruasi yang dialami sebelum menstruasi dan berakhir setelah menstruasi. Terdiri dari apa saja? Terdiri atas kram dan nyeri perut, nyeri punggung, kembung, diare, perubahan suasana hati, sakit kepala, dan berjerawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dysmenorrhea dan salah satu cara penanganannya. Dysmenorrhea disebabkan oleh ketidakseimbangan pada hormon progesteron dalam darah sehingga mengakibatkan timbul rasa nyeri saat menstruasi dan biasanya pada wanita yang mengalami ini akan memproduksi prostaglandin 10 kali lebih banyak dari wanita yang tidak mengalami dysmenorrhea. Ketidakseimbangan pada hormon progesteron dan estrogen di lapisan endometrium menyebabkan prostaglandin menstimulasi vasokonstriksi untuk mengeluarkan sisa endometrium dari uterus. Prostaglandin yang terlalu banyak diproduksi akan menyebabkan menghasilkan kram atau nyeri perut yang dikenal sebagai dysmenorrhea. Cara penanganan dysmenorrhea dapat dengan cara farmakologis maupun non-farmakologis. Saya akan menjelaskan salah satu cara penanganan non-farmakologis. Salah satu cara non-farmakologis yaitu dengan kompres hangat. Jadi panas superficial yang berkisar antara 40-45 derajat Celcius menjangkau hingga kedalaman sekitar 1 cm. Sedangkan panas dalam seperti gelombang mikro menjangkau struktur yang lebih dalam pada kedalaman 2-5 cm. Secara tradisional, panas superficial yang biasa digunakan untuk meredakan haid dalam bentuk kantong air panas, handuk, ataupun botol. Penerapan kompres hangat lokal diketahui dapat mengurangi ketegangan otot dan mengendurkan otot perut untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh kejang otot. Panas juga dapat meningkatkan sirkulasi darah panggul untuk menghilangkan darah lokal dan retensi cairan tubuh dan mengurangi kemacetan dan pembengkakan, sehingga memungkinkan pengurangan rasa sakit yang disebabkan oleh kompresi saraf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah anatomi internal. Anatomi internal dari organ reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen serta progesteron. Selanjutnya adalah vagina, yaitu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, jalan keluar darah menstruasi, dan jalan keluar bayi. Tuba Fallopi merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Cervix merupakan tempat untuk memproduksi mukus, dan uterus merupakan tempat menempelnya janin. Selanjutnya adalah anatomi eksternal. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah merupakan struktur paling luar dari organ reproduksi wanita. Lalu dilanjutkan dengan labium majora, yaitu bibir luar, labium minora bibir dalam, klitoris, vestibula, forceps, dan posterior commissure. Mengenai dysmenorrhea, yang pertama adalah definisinya. Definisi dari dysmenorrhea merupakan nyeri panggul yang terjadi selama menstruasi dan merupakan masalah yang paling umum pada wanita dari segala usia.
Kemudian, dysmenorrhea dapat diklasifikasikan menjadi dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer adalah nyeri di perut bagian bawah yang terjadi selama siklus menstruasi dan tidak terkait dengan kondisi medis. Kemudian, pada dysmenorrhea primer, pemicu utamanya adalah prostaglandin F atau PGF yang dilepaskan oleh sel-sel endometrium pada awal menstruasi, yang dimana prostaglandin tersebut dapat menyebabkan rahim berkontraksi sehingga dapat menyebabkan rasa nyeri. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah nyeri di perut bagian bawah yang terjadi selama siklus menstruasi dan sering dikaitkan dengan kondisi lain di dalam ataupun di luar rahim. Dysmenorrhea sekunder terjadi ketika dysmenorrhea dapat disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti adanya kelainan struktural di dalam ataupun di luar rahim. Jadi, untuk jenis yang primer umumnya tidak terkait dengan kondisi penyakit, tetapi pada sekunder biasanya memiliki kondisi penyakit yang mendasari nyeri tersebut. Lalu berdasarkan etiologinya atau penyebabnya, dysmenorrhea primer mencakup beberapa faktor risiko yang bervariasi antar jenis seperti merokok, riwayat keluarga dysmenorrhea, dan obesitas. Sedangkan untuk penyebab umum dysmenorrhea sekunder termasuk endometriosis, fibroid, adenema, polip endometrium, penyakit tendang panggul, dan penggunaan kontrasepsi intrauterin. Kemudian untuk gambaran klinis pada dysmenorrhea primer meliputi nyeri yang dialami segera setelah menarche, durasi mulai beberapa jam dalam perkiraan 48-72 jam, yang dimana dapat terjadi sebelum atau setelah menstruasi. Lalu untuk dysmenorrhea sekunder memiliki gambaran klinis yang berupa rentang usia 20-30 tahun dengan dysmenorrhea yang terjadi setelah siklus pertama ataupun kedua menarche, aliran menstruasi yang tidak teratur dan tidak terjadwal stabil. Kemudian adanya gejala umum pada dysmenorrhea primer seperti lemas, lesu, lelah, mual dan muntah, diare, sakit kepala bagian belakang, pusing, gugup, dan pingsan. Kemudian untuk gejala pada dysmenorrhea sekunder terkait dengan infertilitas, dispareunia, dan keputihan. Kemudian untuk patofisiologinya, menstruasi adalah respons terhadap hormon progesteron dan hubungan kompleks hormon lain dengan sistem reproduksi dan kekebalan tubuh, di mana ketidakseimbangan progesteron dapat menyebabkan peningkatan prostaglandin yang berlebihan dan menyebabkan peningkatan kontraktilitas uterus, vasokonstriksi arteriol, dan iskemia endometrium. Kondisi ini menghasilkan gejala umum yang terkait seperti nyeri, mual, dan muntah, serta diare yang dapat memperburuk dysmenorrhea. Baik, selanjutnya ada faktor resiko dari dysmenorrhea yang berhubungan dengan episode yang lebih parah. Yang pertama seperti menarche usia muda, lalu periode menstruasi yang lebih panjang, aliran menstruasi yang tidak lancar, lalu merokok dan konsumsi alkohol, kemudian ada obesitas dan riwayat keluarga dysmenorrhea. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi saat dysmenorrhea, itu dibagi dua, ada faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama dari internal terlebih dahulu, yaitu dari fisik. Jadi fisik sendiri bisa mempengaruhi nyeri saat menstruasi seperti faktor konstitusi dan ketegangan otot. Untuk faktor konstitusional itu erat kaitannya dengan faktor psikologis penyebab terjadinya keluhan dysmenorrhea. Lalu ada faktor lain juga seperti anemia dan penyakit kronik, itu bisa menurunkan daya tahan seseorang terhadap nyeri. Dan juga menstruasi yang terlalu dini. Kemudian dari psikis, jadi adanya faktor kejiwaan yang berperan dalam dysmenorrhea itu merupakan gejala dari banyak remaja yang tidak stabil secara emosional. Bahkan jika mereka tidak menerima informasi yang baik tentang proses menstruasi, akan sangat mudah untuk mengalami dysmenorrhea. Lalu dari eksternal, yang pertama dari olahraga teratur, jadi remaja putri yang tidak rutin berolahraga lebih cenderung mengalami nyeri saat menstruasi dibandingkan remaja putri yang rutin berolahraga. Kemudian dari riwayat keluarga, remaja putri dengan riwayat keluarga lebih mungkin untuk mengalami nyeri haid dibandingkan remaja putri tanpa riwayat keluarga. Kemudian ada beberapa tingkatan nyeri pada dysmenorrhea, jadi untuk intensitas nyeri dirasakan setiap remaja itu berbeda-beda, tergantung pada tingkat aktivitas dan juga faktor yang memberikan tingkatan nyeri pada dysmenorrhea. Jadi yang pertama tingkat 0 atau tidak nyeri, menstruasinya tidak disertai nyeri dan gejala serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian tingkat 1 atau ringan, menstruasi disertai nyeri tetapi jarang menghambat aktivitas sehari-hari, lalu kurang memerlukan analgesik dan nyerinya itu bersifat ringan. Kemudian ada tingkat 2 atau sedang, menstruasi yang disertai nyeri yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari, kemudian membutuhkan analgesik dan nyerinya itu bersifat sedang. Dan yang terakhir tingkat 3 atau parah, menstruasinya disertai nyeri yang sangat mengganggu sampai menghalangi remaja untuk berkegiatan normal, lalu kurang efektif terhadap analgesik, dan memiliki gejala berlebih, yaitu seperti lemas, lesu, pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, dan nyerinya bersifat parah. Selanjutnya di bab 3 ini kita akan bahas mengenai metode dan juga hasil.
Jadi pada metode ini kita menggunakan 10 literatur, di mana kompilasi ini itu dari beberapa referensi, yaitu tentang efektivitas terapi kompres panas untuk mengurangi nyeri dysmenorrhea. Kemudian juga kita menggunakan 2 database, yaitu dari PubMed dan juga Google Scholar, dan dokumen yang digunakan ini adalah dokumen yang diterbitkan, yaitu antara tahun 2015 dan juga 2021. Kemudian literatur yang sudah kami review ini menggunakan metode per-eksperimen dengan desain one group pre-post test. Kemudian juga untuk hasilnya ini dari 10 literatur menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat nyeri dysmenorrhea. Kemudian di sini ada diagram alur proses seleksi literatur. Jadi literatur yang sudah kami kumpulkan itu akan diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Jadi untuk di tahapan pertama ini adalah tahapan identifikasi. Kita akan mengidentifikasi dan mencari literaturnya ini melalui PubMed dan juga Google Scholar. Dan total hasil literatur yang kami temukan itu ada 2.450. Kemudian akan kami screening terlebih dahulu. Dan literatur ini akan dieliminasi itu berdasarkan judulnya, terus juga literatur yang berbayar tidak kami gunakan, kemudian literatur yang hanya berisi bagian abstrak dan juga literatur di bawah tahun 2015. Kemudian kita masuk lagi ke tahap kelayakannya. Ini akan kita kaji lagi dan literatur akan dieliminasi kembali, yaitu berdasarkan literatur yang merupakan ulasan teori, kemudian opini dan juga artikel dan juga literatur review, dan total hasilnya sampai ke tahap kelayakan ini ada 67 literatur. Kemudian untuk spesifik kembali kita akan masuk ke tahap inklusinya, dan literatur yang memenuhi kriteria ini ada 10 literatur, dan literatur kriteria inklusi ini ada yang full text dan juga literatur yang berisi informasi tentang pengaruh kompres hangat terhadap nyeri dysmenorrhea pada remaja. Kemudian di sini ada hasil sebelum kompres hangat. Jadi pada literatur yang kami gunakan ini menggunakan 2 jenis tingkatan nyeri, yaitu ada menggunakan skala dan juga tingkatan tidak nyeri sampai nyeri tidak tertahankan. Untuk skala 1 sampai 3 ini itu ada 3 orang, kemudian untuk skala 4 sampai 6 itu ada 19 orang, kemudian untuk skala 7 sampai 9 ini ada 9 orang. Kemudian untuk tingkatan tidak nyeri ini ada 0 orang, nyeri ringan 47 orang, nyeri sedangnya 137 orang, untuk tingkatan nyeri beratnya 43 orang, dan nyeri tidak tertahankan ini 1 orang. Selanjutnya ada hasil sesudah kompres hangat dengan 2 tingkatan. Tingkatan pertama skala nyeri 1 sampai 6. Tingkatan kedua tidak nyeri sampai nyeri tak tertahankan. Untuk tingkatan skala nyeri 1 sampai 6, skala 0 ada 12 orang, skala 1 sampai 3 ada 12 orang, skala 4 sampai 6 ada 6 orang. Untuk skala tidak nyeri dan nyeri tak tertahankan, tidak nyeri 78 orang, nyeri ringan 140 orang, nyeri sedang 68 orang, nyeri berat 8 orang, dan tingkatan nyeri tak tertahankan 1 orang. Selanjutnya, bab 4 adalah mengenai kesimpulan dan juga saran. Dapat disimpulkan dari beberapa literatur review yang sudah dibaca mengenai pemberian kompres hangat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap nyeri dysmenorrhea, khususnya pada remaja perempuan. Pengaruh signifikan ini dapat dilihat pada penurunan intensitas dysmenorrhea atau sesuai intensitas skala nyeri dan nilai P di bawah 0,005. Metode kompres hangat yang digunakan sebagai pengobatan alternatif atau non-farmakologi ini sebagai salah satu cara dalam penurunan nyeri dysmenorrhea. Pemberian kompres ini juga terbukti dapat meredakan nyeri dengan merangsang pembuluh darah, sehingga bereaksi dalam peningkatan aliran darah yang mengakibatkan pengurangan nyeri lokal. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis untuk penelitian ke depannya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan artikel dengan skala nyeri yang sama agar dapat menentukan berapa banyak pengurangan skala nyeri sebelum dan sesudah diberi kompres hangat. Penelitian ini juga diharapkan bisa lebih mengkaji faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan artikel dengan ketentuan pemberian kompres hangat yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.